tuh. Sopo mah? Apa kabar pagi-pagi? Apa aja? Doknya kan ada jawab aja. Lama ya temen dok. Gak usah. Pokok intinya ndek banyu kalau nanti. Banyunya apa? Banyu harus harus apa? Bersih, ya anget. Nek kademen yo cenderung kanibal. Terus bercak-bercak, nek kademen. Kalau ini gitu ya.
sehat semua, keluarganya sehat. Sekarang ya lagi sibuk ini ngurusin kolam sekarang ya, ngurusin kolam, ternak juga ada beberapa. Jadi hari ini tak gitu. Ini kolam nila sama lele. Jumlah kolamnya ini yang aktif sekarang itu 24 kolam. 24 kolam. Juga kita ada untuk ikan-ikan hias seperti koi. Kita buatkan yang sedikit tuh, untuk hiburan-hiburan saja. Kebetulan jumlah ikan di sini itu untuk nila itu sekitar 20.000 ekor bibit ya. Untuk lelenya itu kemarin kita tebar itu 50.000 ekor bibit. Jadi ukuran beda-beda, kalau untuk lele itu ukur 5, ukur 7. Kalau untuk nila kita ambilnya kemarin di ukur 3. Jadi untuk pengawasan kami di sini hanya untuk pembesaran saja. Pembesaran bukan untuk pembibitan, bukan. Tapi kita kemarin juga nyoba pembibitan nila, ya berhasil. Kita dapat kemarin menghasilkan sekitar 100.000 ekor dari induan. Kita punya induan nila di sini ada sekitar 30 ekor. Untuk nila kita biasanya simpel sih, untuk budidaya ikan nila itu simpel banget. Jadi untuk perawatan air pun kita nggak terlalu ini ya. Kebetulan kolam kita kan juga kolam artesis, jadi sumur artesis. Jadi dari sisi ini kan kebetulan nila kan sukanya di air mengalir. Ya kita cuma mengatur sirkulasi, dan kalau misalnya ada kotoran ini kita buang rutin. Itu yang untuk nila, misalnya 4-6 bulan lah untuk panennya. Dan kalau untuk terkait dengan ininya pakannya juga gampang. Kalau nila itu kan masuk ikan yang suka daunan gitu. Kadang kita itu pakai daun, juga pakai pelet. Cuman kalau untuk pakai daun itu kan kurang bobot, bobotnya kurang. Lebih cepat perkembangannya itu pakai pelet, pakan pabrikan istilahnya. Dan proteinnya di sana untuk pakan pabrikan biasanya di bawah 30%. Kalau kita kami pakai 28% proteinnya. Itu nantinya. Nah setelah pakan kita sudah bisa, simple banget. Jadi untuk masalah panen, pengepul kita nggak kesulitan banyak di pengepul nila, dan harganya pun lebih bagus dibandingkan dengan ikan-ikan yang air tawar seperti lele misalnya. Nila itu harganya lebih bagus, jadi bagus. Penjualannya pun ya kita tinggal telepon aja dengan telepon pengepul, datang setelah berapa kita ini mudah. Untuk nila, jadi perbandingan pakan dengan hasil penjualan itu bisa dikatakan 50%. Jadi simpelnya itu 50%. Misalnya kita menghabiskan pakan misal 100 kilo dengan biaya misalnya untuk pakan saja nih ya. Untuk pakan saja misalnya 100 kilo itu menghabiskan sekitar 800 atau 900 ribu, maka kalikan 2 aja. Jadi tinggal kalikan 2, nanti itulah sisa yang 50% itu lah keuntungan kita. Harga jualnya itu 2 kali lipat dari harga pakan. Itu untuk nila. Simpelnya seperti itu. Untuk masa budidaya di ikan nila itu, yang pertama tergantung dari besar bibitnya. Tapi secara rata-rata itu antara 4-6 bulan. Itu kalau dari bibit ukur 5 ya, ukur 5. Beda nila ya beda lele. Kalau untuk lele itu sendiri ya memang hampir sama sebenarnya. Cuman untuk lele itu kan kita harus rajin-rajin untuk membuang kotoran. Jadi yang setiap hari sebelum kita ngasih pakan kita harus buang kotoran, karena cenderung lele itu tidak tahan dengan amonia. Amonia itu sisa kotoran, jadi gasnya itu kayak bau pesing gitu. Jadi kita tiap hari itu harus
kuras sebelum masih pakan, sekitar 10 menit kita kuras dulu, setelah itu baru masih pakan. Nah, dan biaya untuk pakan itu tergantung, kalau misalnya 1000-nya untuk pakan pelet ya, kita pakai pakan pelet per 1000-nya kita itu bisa menghabiskan sekitar 100 kilo pelet, dengan target penghasilan untuk menghasilkan dari 1000 itu 1 kintal. Jadi 100 kilo untuk pelet, idealnya itu 100 kilo hasilnya 1 kintal. Cuman pada kenyataannya biasanya 0,8 loh. SCR ada bahasa istilah SCR 0,8. Tuh. Untuk masa budidayanya lele pun itu lebih hampir sama sebenarnya. Bahkan lele itu bisa diukur. Kalau kita itu tebarnya diukur besar, 1 kilo isi 20, ini 1 bulan sudah bisa panen. Dan harganya pun di bawah harga ikan nila. Standarnya itu di bawah harga ikan nila. Kisaran Ya mungkin sekitar harga itu tergantung daerah ya. Kalau untuk di tempat kami biasanya itu antara sekitar, untuk pengepul ya, pengepul sekitar 15 sampai 16 ribu per kilo. Kalau nila kan sekitar 25 sampai 26. Kalau lele 15 sampai 16 ribu per kilo. Tuh biasanya pengepul ambil ke petani seperti saya ini, ambilnya di harga segitu. Untuk masalah ketersediaan pengepul ya gampang, banyak kok pengepul kayak gitu. Dan kebutuhan lele sampai saat ini itu banyak. Jadi walaupun kolam kita 24, tapi masih permintaan itu masih kurang aja gitu. Maka di daerah kita itu ada sekitar ya hampir 100 petani pembudidaya lele itu masih kurang. Kebutuhan pabrik juga masih banyak. Kalau berbicara masalah bisnis budidaya itu, kita itu kan inginnya untung atau sukses. Namun untuk mencapai itu pasti akan menemui kegagalan. Walaupun sekarang itu banyak sudah ilmu itu bisa kita akses baik melalui internet, media YouTube juga. Tidak semudah yang kita pikirkan gitu, karena di dalam budidaya ikan ada model kalau aku bilang itu ada persepsi bahwa kolam kita tergantung dari kita. Yang tahu kolam kita adalah kita sendiri. Tidak bisa disamakan kolam kita dengan kolam orang lain, walaupun itu satu lokasi. Jadi bedanya di sana. Nah, kegagalan biasanya yang pertama, baik nila ataupun lele itu pada saat awal kita itu pembelian bibit. Pembelian bibit di sini kita harus benar-benar jeli, karena ada berbagai macam timbangan, ada pakai gelas, ada pakai timbangan digital, ada yang dihitung, ya kan? Nah, di sana kita harus tahu dulu. Biasanya rata-rata penjual bibit itu kan ibaratnya membawa barang itu sesuai pesanan, tapi pada kenyataannya kebanyakan rata-rata yang sesuai dengan pengalaman saya di sini, ternyata yang kita beli 10.000 ya nggak nyampe 10.000. Setelah kita hitung ternyata ya kurang 2.000. Nah, ini juga akan berpengaruh pada tingkat kerugian kita. Jadi yang pertama itu hitung dulu berapa bobot bibitnya per ekor. Misalnya ketemu per ekornya 0,8 gram, berarti bangkalikan 10.000 itu berapa? Nah, pasti kan tanyakan kira-kira kalau bibit itu sudah nyampe ke tempat kita, ke kolam kita, itu berapa? Misal 7 kilo ketemunya, nyampe kolam kita harus 7 kilo ditimbang gitu. Itu untuk memastikan. Nah, yang kedua, pastikan juga bibitnya itu juga bibit sehat. Bibitnya harus sehat, karena kalau bibit nggak sehat, begitu sampai ke kolam kita, biasanya itu ada dua problem. Yang pertama stres karena dia itu macet, karena dia itu stres dalam perjalanan.
Terus yang kedua, dia itu sakit. Kalau sudah sakit, alamat 1-2-3 hari akan terjadi kematian massal kepada bibit, dan itu berarti pada kerugian. Jadi akhirnya perlu perhatikan juga bibit. Nah setelah itu perawatan air. Itu yang pertama. Kalau kita itu tidak memperhatikan kondisi air ini, bisa-bisa lele banyak yang mati. Jadi kegagalan juga, sortiran juga. Cara kita menyortir, menyortir itu kita juga harus lakukan dengan benar. Kalau misalnya sortiran kita itu nggak benar, maka hasilnya nanti harusnya kita 1 kilo isi 12, ternyata ada 1 kilo isi 14 di dalamnya. Nah ini akan muncul kerugian dari per ekor. Harusnya 1 kilo keluar 12, ternyata 1 kilo juga keluar 14 ekor. Berarti ada selisih 2 ekor kita lebih. Sementara harganya itu sama 15.000. Rata-rata kerugian di sana. Jadi mungkin dari bibit, yang kedua dari perawatan air, dan yang ketiga dari menyortir. Itu kegagalan yang sering-sering peternak alami, khususnya para pemula. Untuk para pemula baik yang baru mau menjalani budidaya ikan baik lele, nila ataupun apapun itu namanya, udang segala macam, bisa harus yang pertama itu pelajari dulu ilmunya. Setelah itu sesuaikan dengan prakteknya. Jadi teori kadang kita itu tidak sesuai dengan kondisi kolam kita gitu. Karena banyak faktor dari cuaca, dari kondisi air, kedinginan air, harus dipelajari dulu. Terus yang kedua itu jangan banyak-banyak. Kalau pemula biasanya karena punya modal banyak, akhirnya mereka inginnya langsung 10.000, 20.000. Ini jangan resiko, sementara mereka masih tahap belajar. Jadi saran saya untuk step yang kedua ini, mulailah dari minimal 1.000 dulu, berhasil tahu kondisi kolam kita, perawatannya bagaimana, maka barulah kita nambah pun jangan banyak-banyak, mungkin 2 kali lipat. Setelah benar-benar yakin dan tahu ritme kolam dan perlakuan ikannya dan juga airnya, barulah diperbanyak. Tapi intinya budidaya ikan itu masih sangat prospek, apalagi dalam masa-masa pandemi sekarang ini, prospek. Kenapa? Kalau kita itu kondisi pandemi kayak gini, kita kan nggak boleh berkerumun. Di kolam kita bisa sendiri tanpa masker nggak masalah, ya. Jadi bebas dari kerumunan, beda di pasar. Jadi intinya dari tiga tips yang saya sampaikan tadi, satu hal, jangan pernah takut untuk melangkah. Karena Anda takut melangkah, maka masa depan Anda akan berhenti saat itu juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga share dan komen. Tekan lonceng notifikasi.